Selamat pagi anak ibu yang baik. Pagi ini kita belajar dari tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 ya. Di sini kita lihat di sini. Sewaktu liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota ya. Nah, di sini coba lihat. Si Benny bersama teman-temannya, mereka pergi ke taman kota. Ya. Mereka bermain ayunan. Di sini terdiri dari beberapa ayunan dan tali ya. Sini. Mungkin ayunan ini terbuat dari tali atau rantai, mungkin ini terbuat dari papan, bisa juga dari besi ya. Kalau di Kota Medan ini banyak kali taman kota loh. Daerah Sudirman sana, kalau kita mau pergi ke sana, dekat Elizabeth juga ya, ada di situ taman kota. Tempat duduk-duduk, tempat ayunan, kita bersantai-santai, tempat perosotan ada di situ. Ibu Manulang kalau hari libur mau pergi ke sana ya, bersantai-santai karena orang ramai. Tapi kalau ke sana kita harus mematuhi aturan juga ya. Tidak merusak segala peralatan atau tanaman yang ada di taman tersebut supaya selalu bertahan lama, rapi dan indah. Dan juga tidak boleh membuang sampah sembarangan, mematuhi aturan ya. Oke. Di sana mereka ada beberapa orang pergi ya, bermain ayunan di taman. Ada Silani, Siti, Benny dan Udin ya. Mereka duduk di ayunan dari kanan ke kiri ya. Ada yang mendorong, atau itu ayunan itu harus didorong dari belakang. Kalau tidak didorong, dia tidak bisa bergerak ya. Oke. Jadi mereka di sana sangat senang ya, karena mereka bersama-sama bermain, udaranya sejuk, namanya taman kota. Kalau taman kota itu namanya taman, berarti banyak tumbuhan, banyak pohon ya di sana. Jadi kalau tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan, itu namanya bukan taman ya. Banyak bunga juga, makanya udaranya sejuk, dingin lagi, tidak panas di dalam ya, enak. Banyak permainan di dalam, ada ayunan, ada perosotan, ada mainan seperti yang bulat itu kita bisa berputar ya. Itu anak ibu yang baik. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka bergantian saling mendorong ya, tidak ada hanya duduk saja dia. Itu namanya saling membantu antara satu dan yang lainnya. Oke. Di sini ada katanya membuat 5 pertanyaan. Apa saja yang kita buat pertanyaan? Contohnya, di manakah Benny, Lani, Siti dan Udin bermain ayunan? Jelas di taman kota ya. Itu contohnya. Siapakah yang mendorong ayunan dari belakang sewaktu Benny duduk? Contohnya entah siapa, entah si Udin ya. Jadi bisa kita buat pertanyaan dari sini ya. Nah, dari sini, dari bacaan tadi ya. Jadi mereka ini berada di kota ya, lagi di kota ya, seperti Kota Medan. Kita lihat di sini, diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Makna itu maksudnya artinya ya. Nah, kok kata ya, katanya ini satu kata ini, taman. Taman, apa itu artinya taman? Taman itu adalah sebuah tempat ya, yang ditumbuhi banyak pohon, tanam-tanaman, sejuk. Terus kita di situ bisa tempat bermain dan duduk-duduk ya. Taman ya, itu namanya taman. Jadi kalau tidak ada pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan atau bunga, itu namanya tidak taman ya. Berarti itu namanya lapangan mungkin atau tanah kosong ya. Jadi ini taman itu di situ ada pohonnya ya, ada bunga, ada tanaman kecil, terus ada di situ ada tempat permainan ya. Seperti ini di lapangan Merdeka ya. Seperti di lapangan Merdeka, cuman di lapangan Merdeka banyaknya tempat olahraga ya. Kalau kita pagi-pagi boleh ke sana olahraga juga. Lapangan Merdeka selain sejuk, banyak tanaman bunga, banyak pohonnya ya, sejuk di sana. Oke.
Kota, arti kota itu adalah suatu tempat yang ramai, ya, luas tempatnya dan ramai, itulah yang dikatakan kota. Seperti kota Medan ini kan luas dan ramai, ya, penduduknya banyak, ya, itu kota. Kalau di desa itu tidak seramai di kota ini, kecil kalau desa, ya, itu. Terus ayunan, ayunan itu tempat duduk kita berayun-ayun, terbuat dari talinya, mungkin dari rantai atau tali apa namanya itu, ya, ada yang dijalin-jalin, ya, kok di kampung ibu terbuat dari akar-akar kayu. Ibu dulu waktu di kampung suka juga main ayunan. Tapi yang di kota ini saya lihat terdiri dari rantai talinya, tempat duduknya ada kayu, ada besi, ya. Jadi kita bisa diayun ke sana kemari, ya. Itu ayunan, ya. Oke, jadi buatlah kalimat dengan 3 kata di atas. Contohnya saat ibu buat taman. Di taman, Beni dan Udin sedang bermain ayunan di taman, ya. Beni dan Udin boleh tambah Siti nanti, ya, tapi ini masih Beni dan Udin sedang bermain ayunan di taman, ya. Itu nanti kamu buat ini. Ya, anak ibu yang baik tapi ini, ya. Mereka senang sekali, ya, hore katanya. Mereka didampingi oleh ibu guru, ya, anak ibu yang baik, ya. Kalau kita lihat ini, ya, di taman ini, mulai dari sinilah. Adakah kalian lihat benda di sini? Coba lihat. Benda apa saja kamu lihat di taman ini, nak? Jelas benda padat, ya, nomor 1, ya, benda padat. Mana itu? Ininya, talinya, ayunannya, tempat duduknya, semua adalah benda padat, ya. Benda padat. Adakah kamu lihat di sini benda cair? Kebetulan yang kita lihat ini tidak ada benda cair, ya. Tapi biasanya di taman itu kalau ibu pergi ke sana ada kolam-kolam kecil kok di situ dibuat. Ya, di kolam-kolam kecil itu terdapat benda cair, ya. Air itu benda cair kan. Terus benda apa saja lagi di situ? Benda gas. Yang mana benda gas di situ? Semua tempat ada benda gas. Karena benda gas itu adalah udara, ya, anak ibu yang baik, ya. Cuman di sini nggak nampak ibu ada benda cair. Tapi biasanya di taman ada benda cair, ya. Kalau ini semua benda padat ini, ya. Tapi gas ada di sana karena gas itu adalah udara. Kalau tidak ada gas kita akan mati. Tidak dapat kita bernapas. Karena kita bernapas adalah karena ada udara atau angin juga. Terasa kita ditiup kulit kita, terasa ditiup rambut kita. Kita lihat daun pohon bergoyang-goyang karena ditiup angin. Angin itu adalah udara yang bergerak, termasuk juga gas, ya, anak ibu yang baik, ya. Udah bolak-balik kita pelajari ciri-cirinya. Ciri-ciri benda padat dapat dilihat, dapat digenggam, memiliki volume tetap. Terus, ya, bentuknya tetap sesuai dengan wadahnya. Bukan sesuai dengan wadah, bentuknya selalu tetap. Sedangkan benda cair, ya, tidak dapat digenggam, dapat dilihat. Bentuknya tidak tetap, selalu berubah sesuai dengan wadahnya. Volumenya tetap. Namun benda gas tidak dapat dilihat, tapi dapat kita rasakan. Makanya terasa dingin, sejuk, ya. Tidak dapat digenggam juga. Volumenya tidak tetap. Tidak tetap, ya. Kalau benda cair volumenya tidak tetap, ya. Oke. Itu anak ibu yang baik, ya. Baiklah. Sekarang kita di sini ada membuat hiasan, ya, hiasan ini, ya. Terkadang kita ini hiasan tempat tisu, ya. Ada bisa kita buat dari kertas, ya. Pernah kalian membuat tempat tisu atau tempat kotak-kotak pensil? Bisa terbuat dari kotak dan dilapisi dengan kertas, apa namanya itu? Kertas minyak, ya. Kertas minyak. Tapi boleh juga kita buat dari kain, ya, kain yang berwarna-warni atau dari flanel. Flanel itu adalah kain yang lembut yang terbuat dari katun, ya. Setelah kita buat kotaknya, lalu kita ambil lem, lalu kita lapisi kain flanel, ya, supaya dia cantik, ya. Ini tempat-tempat tisu ini kita ambil kotak, lalu kita ambil kain flanel, kita gunting sesuai dengan ini, lalu kita tempelkan, ya. Atau boleh juga
kita pakai kertas putih ya, kita buat kotak seperti ini, lalu kita warnai. Atau boleh juga kotak sepatu ya, atau kotak-kotak yang lebih kecil dari situ, kita ambil kertas origami ya, kita bentuk-bentuk, lalu kita warnai, atau kita gambar dulu bunga di luar, lalu kita tempel seperti ini ya, anak ibu yang baik ya. Nanti kalau udah sekolah kita praktekkan di sekolah ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Kita lanjut dulu ini. Ada kalimat matematika ini. Selesaikan soal berikut dengan cermat. Soal cerita ya, biar pintar kita nak soal cerita ya. Nah, coba dipahami dulu. Perusahaan mengirimkan ayunan 5 kali, katanya dia 5 kali. Sekali berapa biji dibawa ya? Dia 5 kali. Contohnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dulu kita buat ya. Katanya perusahaan mengirimkan ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota sebanyak 60 buah ya. 5 kali berturut-turut sebanyak 60 buah. Sekali 60 buah. Sekali lagi 60 buah ya. Sekali lagi 60 buah. Terus 60 buah. Sampai 5 kali 60 buah. Ini. Berarti ini sama dengan gini. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya kan? Berarti 5 kali 60. Ya, anak ibu yang baik ya. Ini kan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 60 buah. Ya. Berapa lah ini semua kira-kira dikatakan di sini. Berapakah banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila banyak tiap pembelian sama? Berarti kita kalikan. Ini, tahu kan mengalikannya karena kita buat begini. 60 dikali 5. Ya, yang besar di atas ya. Jadi 5 kali 0. Setiap bilangan yang dikalikan dengan 0, jawabannya 0. Coba, 5 kali 0 katanya. Sekali 0, 2 kali 0, 3 kali 0, 4 kali 0, 5 kali 0. Berarti 5 kali 0, jawabannya 0 semua kan. Makanya setiap yang bilangan dikalikan dengan 0, jawabannya 0. Udah siap tugasnya ke sini. Sekarang ini tugasnya lagi ke sini. 5 kali 6. Atau sama 6 kali 5. 5 kali 6, sekali 6, 2 kali 6, 3 kali 6, 4 kali 6, 5 kali 6. Tambah-tambah dulu ya, kalau tidak mengerti ya. Ini tambahkan. Berapa? 12. 12 tambah 6, berapa? 18. 18 tambah 6 berapa anak ibu yang baik? 24. 24 tambah 6 berapa anak ibu yang baik? 30. Oke. Jadi kalau tidak tahu kali-kali langsung dibuat seperti ini ya. Karena perkalian itu adalah penjumlahan berulang ya. Tapi kalau tahu langsung enak. 5 kali 6 30. Ini dia. 5 kali 6 30. Karena tidak ada lagi di depan ini. Kan ini 30. Karena tidak ada lagi di depan ini mau dikalikan, langsung aja masukkan 30. Lurus-lurus. Berapakah jawabannya? 300. Oke, kita lihat nomor 2. Usai bermain di taman kota, 100 siswa kembali ke bus masing-masing ya. Berapa banyak siswanya? 100. Jika ada 5 bus yang muatannya sama banyak, berapa banyak penumpang setiap bus? Katanya mereka 100 orang, ya kan? Dimasukkan ke dalam 5 bus. Berarti dibagi 5 lah ini. Dibagi 5 bus lah mereka ini. Buatlah bagi 5 seperti ini. Atau sering kita buat seperti ini. 100 dibagi 5 ya. Nih ya. Gampang. Kemarin udah diajar ibu membagi ini kan. Begini dia. Dibuat kali di sini. Hasil yang ini yang dibagi 5 ini tidak hasil kali 5 di sini yang dibagi 5 ini tidak boleh lebih kecil dari di sini ya, harus lebih besar di sini supaya dapat dibagi 5. Contohnya begini. Satu-satu dulu ya. 1 dibagi 5 tidak bisa lebih besar 5.
Oh, kita gabungkan 10 aja dulu. 10 ya. Tidak usah dulu ikut nolnya ini ya. 10. Kan 10 dibagi 5 sudah bisa. 10 lebih besar daripada 5. Sekarang kita kali-kali 5. 5 kali berapa 10 ini? 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 2, 10. Ini udah ketemu ini. Ini 5 kali 2, 10 ini. 10. 5 kali 2. 5 kali 2, 10. Lalu kurangkan. Nah, 10 kurang 10. Habis. Tapi ini masih ada sisa, ini belum turun. Ini 0. 0 ini tidak bisa dibagi 5. Karena tidak bisa dibagi, naikkan ke sini. Jawabannya menjadi 20 ya. Oke. 100 dibagi 5 adalah 20 ya, anak ibu yang baik ya. Jadi ini nanti soal cerita semua ya. Ini ada 2 kali membagi. Gampangin nanti. 14 dibagi 7, tinggal 7. Karena 2 kali 7 kan 14. Ini gini dia. Papa. 14 dibagi 7, lalu dibagi 2 lagi. Lalu dibagi 2 lagi, begini. 14 dibagi 7, gampang kan? Kalau kita mau buat seperti ini biar lebih pintar ya. Bagi 7. Kali-kali 7 kita. 7 kali 1, 7. 7 kali 2, 14. Berarti 7 kali 2, 14. 14 dibagi 7, 2. 2 kali 7, 14. Kita kurangkan. Habis. 14 kurang 14, habis. Mana nih ya? Kok 2? Oh iya. Ibu hampir lupa. Terus sekarang 2. Sisa lagi 14 bagi 7 tadi kan 2. 2 ini dibagi 2 ini lagi. 2 dibagi 2 jawabannya 1 ya. Oke. Jadi 14 dibagi 7 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Anak ibu yang baik ya. Sebenarnya ini dipindahkan tadi. 14 dibagi 7, 2. Udah 2 dibagi, ini pindahkan ini ke sini. Dibagi 2 sama dengan 1. Ini yang kedua ya. 14 dibagi 7, 2. 2 lagi dibagi 2 ini 2 ini kupindahkan sini, 2 dibagi 2, 1 ya, anak ibu yang baik ya. Dan seterusnya ya. Oke, coba lihat ini. Sama aja nanti. 28 nanti dibagi 7, 14 dibagi 2 nanti, 7 lagi jawabannya di sini ya, di sini pindahkan nanti 14 dibagi 2, 7 ya. Oke, karena waktu kita tidak mencukupi lagi. Sampai di sini dulu pembelajaran kita, anak ibu yang baik ya. Terima kasih.